Perhatian dan bantuan terus mengalir pada keluarga Palempung Mukuan di lingkungan 9 Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amuran Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui, sepasang pasutri lansia ini menderita sakit dan hanya bisa beraktivitas di tempat tidur. Obrin Palempung, 58 tahun, sejak 2005 silam menderita sakit membuatnya tak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya. Hanya menghabiskan waktu di pembaringan sejak 16 tahunan berjalan ini. Sementara sang istri, Yuliana Mukuan, yang sudah berusia 59 tahun, sebelumnya menjadi tulang punggung keluarga agar asap dapur tetap mengepul mengingat sang suami sudah lama menderita sakit. Kini, sudah 3 bulanan juga dirinya terbaring di tempat tidur, bahkan berdiri saja sudah tak mampu. Sepasang pasutri ini memiliki 1 orang anak lelaki dan 1 cucu yang tinggal di Maluku. Semenjak orang tuanya sakit, saat ini istri dan putrinya yang masih belia memutuskan tinggal bersama untuk mengurus orang tuanya. Anak dari Opa Obrin dan Oma Yuliana ini bekerja serabutan dan sudah beberapa bulan belakangan ini tak mendapat job pekerjaan. Keadaan keluarga ini viral setelah ada yang posting dan banyak yang membagikannya di media sosial. Tak sedikit kalangan datang langsung memberi empati lantaran minimnya bantuan dan perhatian dari pemerintah. Akhir pekan lalu misalnya, Kapolres Minahasa Selatan AKBP Norman Sitindaun SIK bersama istri dan rombongan nyaris bersamaan datang dengan Ibu Sandra Rondonuwo, Kepala Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, ke rumah keluarga Mukuan Palempung ini. Berikut informasi selengkapnya di mana Kapolres pas pulang. Mobil Ibu Sandra juga tiba-tiba datang terparkir di depan rumah pasutri lansia yang sakit tersebut, di mana Ibu Sandra mengusahakan akan memberi kursi roda sebagai kebutuhan utama yang diminta lansia tersebut agar mereka bisa menghirup udara segar di luar rumah. Kalau untuk kursi roda itu bisa masuk di anggaran ADD itu? Iya, ada di Dinas Sosial. Oke, terima kasih. Berikut dokumentasinya. Iya, jadi kedatangan saya di sini ditemani juga dari Lurah Ranomea dan Kapolsek Amurang mendatangi salah satu keluarga di Kelurahan Ranomea ini, di mana kemarin sempat viral di media sosial bahwa keluarga ini sedang menderita kesusahan, sehingga dengan niat baik kami ini kami ingin membantu meringankan beban dari pihak keluarga, kemudian berkoordinasi dengan pihak pemerintah khususnya di kelurahan untuk bisa mengurus apa yang menjadi hak-hak dari warga masyarakat miskin, contohnya bantuan sosial, PKH, BPJS, ya, sehingga puji Tuhan tadi dari keterangan Pak Lurah menyatakan bahwa untuk BPJS yang kemarin ditanggung oleh mandiri dari keluarga yang tidak mampu, akhirnya sudah bisa diurus ditanggung oleh pemerintah daerah, dianggarkan dalam APBD, termasuk nanti pendataan PKH atau bantuan sosial yang lainnya nanti ini akan diurus oleh pemerintah kelurahan. Ya, terima kasih. Kemudian ini juga salah satu upaya dari Polri untuk membantu warga masyarakat yang memang kesusahan sebagai wujud sebagai pelayan masyarakat guna mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan seperti ini, Pak, dari pihak kelurahan sendiri seperti apa, Pak? Karena sudah berapa lama ini baru mungkin kelihatan di permukaan. Nah, jadi begini, kami memang selalu memperhatikan masyarakat yang ada di Kelurahan Ranomea, apalagi keluarga yang ada di sini. Memang kami sudah berupaya
baik mengusulkan dalam penerima PKH, tetapi sampai saat ini juga belum. Tetapi barangkali dalam waktu dekat ini keluarga ini akan bisa mendapat bantuan PKH. Dan juga untuk selanjutnya kami juga selaku pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang sudah membantu keluarga yang ada di sini. Semoga apa yang sudah diberikan semuanya bisa dibalas oleh Tuhan. Jadi, Pak, izin Pak, maaf Pak. Pak, ini kan Pak, sebelum penyaluran bantuan, permintaan keluarga sendiri Pak untuk kursi roda Pak. oh ya. Apakah akan ada niat baik dari pemerintah, iya. khususnya di kelurahan? Nanti setelah dari sini kami tetap akan konsultasi langsung dengan dinas sosial untuk keluarga ini dapat bantuan kursi roda. Terima kasih Pak. Ya, ada yang tag di saya di FB bahwa keluarga ini mengalami penderitaan sakit, suami istri, keluarga Palembung Mukuan, dan karena tugas dan tanggung jawab saya, maka saya baru bisa pada hari ini untuk dapat mengunjungi keluarga. Dan kebetulan ada Pak Lurah. Jadi sebenarnya saya sudah hubungi pihak rumah sakit Kando agar supaya keluarga ini bisa dirawat di sana, bapak dan ibu. Tapi ternyata mengalami kendala, anak hanya satu, kemudian ya sementara juga mengusahakan untuk kehidupan, dan sementara mencari dan jadi ada kendala juga orang menjaga. Jadi untuk sementara ini perawat yang datang layani di sini. Tapi semua kita berharap semoga situasi ini bisa teratasi. Dan saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama bergumul dengan keluarga Palembung Mukuan yang dalam kehidupan kami. Berterima kasih Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan Mukuan, bapak dan ibu yang saat ini tengah dalam penderitaan sakit. Tuhan, hidup mereka sebagai kepala keluarga usia. Tetapi kepada siapa lagi kami harus berseru Tuhan untuk meminta agar supaya yang mampu melakukan mujizat. Dan kiranya kalau ada hal-hal yang Engkau inginkan untuk mereka lakukan di hadapan-Mu, tunjukkan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kiranya berkenan juga Tuhan, Engkau membuka pintu hati mereka Tuhan. Dan pada saat ini juga, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mau menyelimuti mereka, yang merongrong kehidupan mereka Tuhan, mau melihat orang tua mereka sakit, kan dari semua pihak yang datang di tempat ini, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang penuh. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebentar DP. Kalau Ya, jadi pada dasarnya kan semua orang, siapapun tidak pernah menginginkan ada situasi-situasi seperti yang dialami oleh keluarga ini. Nah, oleh karena itu penting memang sejak dini kita memastikan kesehatan kita. Dan kalau sejak dini itu kita melakukan upaya-upaya supaya kemudian tidak akan berkelanjutan. Nah, sekarang ini kan juga bantuan-bantuan pemerintah sudah begitu banyak. Nah, termasuk rumah sakit juga sekarang ini dengan kondisi-kondisi masyarakat yang mengalami seperti ini, mereka begitu terbuka untuk supaya dirawat di rumah sakit. Nah, oleh karena itu sebenarnya diharapkan kalau ada kejadian seperti ini,
pemerintah yang juga harus cepat tanggap untuk memastikan kesehatan warganya, bahwa sudah terurus dengan baik atau tidak. Nah, memang banyak juga kendala hal ini. Keluarga di sini juga ingin sebenarnya, dan pemerintah sudah membuka dan berupaya supaya dapat dirawat di rumah sakit, tapi kendalanya di keluarga sendiri yang ya mereka masih membutuhkan orang untuk mendampingi mereka di rumah sakit, dan ini menjadi hal yang keberatan bagi mereka karena tidak ada yang bisa mendampingi mereka di rumah sakit. Ini memang situasi yang dialami, yang saya kira bukan cuma keluarga ini yang mengalami begini, mungkin banyak juga yang tidak ke rumah sakit karena tidak ada orang yang sama-sama dengan mereka, karena belum terbiasa bahwa mereka di rumah sakit ada perawat, ada dokter dan sebagainya. Ya, ini yang harus disadarkan kepada warga masyarakat, bahwa sekalipun sebenarnya tidak ada keluarga, tetapi di sana ada perawat yang siap mendampingi. Ya, saya kira kan untuk mendapatkan program-program pemerintah itu, pemerintah tahu sekali masyarakat seperti apa yang harus menerima itu. Dan saya tahu di Ranomea ini pemerintah yang ada di sini begitu tanggap dan memahami benar warga masyarakatnya, karena saya juga tahu kondisi yang ada di sini. Jadi kalau kemudian ada hal seperti ini, ya dapat dikonsultasikan dengan pemerintah. Mungkin ada kendala-kendala apa yang sehingga belum bisa. Ketua, kalau untuk kursi roda itu bisa masuk di anggaran ADD itu? Iya, ada di dinas sosial. Oke, terima kasih.